kalian bingung gimana cara untuk merespon orang lain. Kalian juga masih susah untuk memahami orang lain. Tenang aja, kalian gak sendirian kok. Nah, di sini aku, Bayu Reza Karya Supriyatno, bakalan ngebahas tentang bagaimana cara memahami dan ngerespon orang lain dengan benar. Jadi ditonton videonya baik-baik ya. Kenapa sih memahami dan merespon orang lain itu sangat penting dalam hal komunikasi? Karena jika kita tidak dapat memahami dan merespon orang lain dengan benar, maka itu dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman dan dapat mengurangi rasa pengertian satu sama lain. Maka dari itu, memahami dan merespon orang lain itu memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan rasa pengertian dan rasa empati kepada satu sama lain. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara untuk memahami orang lain. Yang pertama, observasi. Apa sih observasi itu? Yaitu kalian harus mengamati gaya bicara mereka, kayak nada bicara mereka, gerakan tubuh mereka, dan cara bicara mereka. Hal ini harus mengamati lebih jelas, lebih lanjut, lebih dalam untuk bisa memahami mereka. Dan yang kedua, mendengarkan aktif. Kalian ini harus benar-benar ngedengerin tanpa interupsi sama sekali. Kalian harus benar-benar mendengerin apa yang mereka komunikasiin. Kalian harus benar-benar mendengerin dari awal sampai akhir apa sih yang mereka komunikasiin ke kita tanpa adanya interupsi atau kalian tanpa motong sama sekali. Dan yang ketiga itu empati. Jadi kalian harus lebih berempati, kalian harus lebih pengertian. Kalian harus coba mencerna atau melihat dari sudut pandang mereka. Jadi kalian ketika dengerin mereka itu, kalian jangan cuman melihat dari sudut pandang kalian sendiri, tapi kalian juga harus melihat dari sudut pandang mereka juga sebagai pembicaranya. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Nah, ini salah satu hal yang harus kalian perhatiin. Kalian harus ngajuin pertanyaan ke orang yang lagi cerita kalian. Tapi kalian ngajuin pertanyaannya ini ketika mereka udah selesai bicara atau udah selesai ngobrol. Kalian nggak boleh ngajuin pertanyaan di tengah-tengah. Jadi ketika mereka udah selesai bicara atau mereka udah selesai cerita kalian boleh ngajuin pertanyaan, dan kalian harus ngajuin pertanyaan biar mereka ngerasa kalau mereka itu didengar dan mereka itu diperhatiin. Tips yang kelima atau yang terakhir nih, kalian harus memberikan umpan balik yang konstruktif. Kalian harus memberikan saran, solusi, atau kritik jika memang itu diperlukan dan dibutuhkan. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu kalian nih tips-tips untuk memahami orang lain dengan benar. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara untuk merespon orang lain dengan benar. Yang pertama, kalian harus menyesuaikan gaya bicara kalian. Apa sih menyesuaikan gaya bicara itu? Jadi misalnya kalau kalian lagi bicara sama seorang atau ada seseorang yang bicara kalian itu harus menyesuaikan gaya bicara kalian sama gaya bicara lawan bicara kalian. Misalkan lawan bicara kalian menggunakan bahasa yang formal, kalian juga harus menggunakan bahasa yang formal. Dan sebaliknya, kalau lawan bicara kalian menggunakan bahasa yang non formal, maka kalian juga harus menggunakan bahasa yang non formal. Dengan sesuainya gaya bicara kalian yang sama, itu bakal meningkatkan kenyamanan untuk mengobrol bareng atau untuk berbicara bersama. Dan yang kedua, memberikan rasa hormat atau menghargai. Memberikan rasa hormat atau menghargai di sini itu maksudnya itu kalian harus menghargai dan menghormati pemikiran, prinsip, dan pendirian pendapat yang lawan bicara kalian miliki. Kalian itu nggak boleh ngejudge gitu aja gitu. Jadi kalian harus menghargai pendapat apapun yang dimiliki oleh lawan bicara kalian. Yang ketiga, pendengar yang baik. Kalian itu harus menjadi pendengar yang baik. Kalian harus memberikan perhatian yang penuh kepada lawan bicara kalian ketika sedang berbicara. Jadi kalian nggak boleh dengerin lawan bicara kalian sambil main HP atau sambil lakuin kegiatan yang lain. Dan yang keempat, memberikan bantuan. Ketika lawan bicara kalian selesai bicara, berikan bantuan dan tawarkan bantuan jika memang dibutuhkan.
Namun, jika memang tidak dibutuhkan, maka kalian tidak perlu memberikan bantuan atau menawarkan bantuan. Karena itu akan menjadi kesannya seperti meremehkan lawan bicara Anda. Nah, tadi adalah beberapa tips-tips untuk memahami dan merespon orang lain dengan benar. Semoga tips-tips yang aku berikan dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami dan merespon orang lain dengan benar. Ingat, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun sebuah hubungan yang kuat dan mencapai suatu kesuksesan yang baru. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga tips-tips yang aku bagikan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah!